Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Opa Oma. Haleluya, saya percaya ada sukacita, ada anugerah Tuhan yang besar buat setiap kita. Amin. Yang setuju dengan saya, boleh mungkin di rumah ataupun dimanapun Opa Oma ada sebelah kiri kanannya. Tengok kiri kanannya dan katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Karena setiap hari kita melihat kasih dan kebaikan Tuhan atas setiap kita. Mari kita mau mulai ibadah umas kita saat ini. Kita mau bawa hati kita, bawa hidup kita. Untuk sama-sama kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan lebih lagi. Mari tundukkan kepala, satukan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami datang menghampiri tata-Mu Tuhan. Membawa hidup kami, membawa persembahan dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami perlu urapan-Mu senantiasa. Sepanjang hari ini Tuhan, biarlah anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu itu yang menyertai kehidupan kami. Kebajikan dan kemurahan senantiasa ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau nyatakan Tuhan saat ini, sungguh kami mengasihi Engkau. Sungguh Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, Engkau yang ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini nyanyian kami, ini syukur kami. Thank you Lord. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, kami lihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari panggil namanya. Segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Setiap hari kulihat kasih-Mu, mari nyatakan lebih lagi Opa Oma. Setiap hari kami melihat kuasa-Mu. Yes, amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus.
sisa-sisa. Haleluya. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, Kau satu-satunya bagi kami, tiada yang lain. Syaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Mari lebih lagi panggil Yesus, 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 ya Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan, segala yang ada hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, Yesus, 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 Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya benar Tuhan, hanya Engkau dalam hidup kami. Engkau segalanya. Mari Oma nyatakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Sungguh kami bersyukur, syukur. Oh Yesus, ku bersyukur. Mari naikkan syukurmu sama Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan syukurmu. Ku bersyukur Bapa, sungguh kami bersyukur. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi kita sembah. Mari Oma naikkan syukurmu di kesempatan saat ini. Apapun yang kau alami, tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tetap katakan Tuhan baik. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu.
sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Yesus. Syaralabaralabaya takaralabaya syanda, Gurialabaya ralabaya syanda ya ralaba, Gurialabaya Mari sekali lagi angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam, katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam, sekali lagi buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini yang menjadi ucapan syukur kami ya Tuhan. Buat ucapan syukur dari opa oma yang ada ya Tuhan. Yes. Buat setiap kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu berkata, sampai masa putih rambut kami, Engkau Tuhan yang tetap menolong setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu menggendong kami. Engkau Tuhan yang selalu menopang setiap kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari terus Tuhan lawat setiap kami. Lewat setiap nyanyian yang kami naikkan. Lewat setiap pujian yang kami persembahkan. Biar Engkau Tuhan yang disukakan ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Bahkan yang terikat Tuhan lepaskan dan bebaskan. Ada mujizat terjadi atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin, 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 amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik opa oma. Terus tepuk tangan buat Tuhan Yesus, oma opa. Bapak ibu saudara dimanapun berada, pastikan hari-hari ini terus ada ucapan syukur bagi setiap kita. Sebab kekuatan hidup kita karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itu mari jangan berhenti memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita senangkan hati Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Tepuk tangan terus bagi Tuhan. Yuk sama-sama nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kamu. Yuk nyanyi bagi Dia, haleluya. Yes, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik
kudusnya. Katakan, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerah melimpah, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, yes, nyanyi puji Tuhan. Sambil goyang oma opa. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan, oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sambil tangan terangkat sama-sama katakan, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya. Mari persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekali lagi persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan ya. Yes. Haleluya. Nyanyi bagi Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan, sebab kita tahu Rohnya bekerja atas oma opa, bapak ibu saudara di mana berada. Kita jadikan umat yang menang, bahkan lebih dari pemenang, yang siap memuji Tuhan. Lebih lagi katakan yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat di. Sekali lagi dengan sorak-sorai katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini ya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak. 1, 2, 3. Yeay, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah.
lagi bersama-sama katakan anggur. Anggur baru tercurah penuhi umatnya. Ya Tuhan, kami percaya anggur baru sedang tercurah. Minyak baru tercurah penuhi umatnya. Nyata kuasanya, sungguh nyata kuasamu Tuhan. Nyata kuasanya, kami percaya nyata kuasamu. Nyata kuasanya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan kami yang dahsyat. Mari Upoma, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Ini hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Penuhilah sekarang dengan minyak-Mu Tuhan. Urapilah kami lebih lagi Tuhan. Engkau Tuhan yang berfirman. Engkau Tuhan yang menggenapi setiap janji-janji firman-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Apapun yang terjadi hari-hari ini ya Bapa, biarlah kami tetap berkata Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami. Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik buat setiap kami. Kami buka hati kami, berfirmanlah atas setiap kami Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami. Biar Roh Kudus tuntun setiap kami. Hati kami, pikiran kami, pendengaran kami diurapi. Sehingga setiap firman yang disampaikan bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dan kami menghasilkan buah yang baik ya Tuhan. Bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari sembah Tuhan, ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari yang wanita naikkan pujian ini kembali. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Mari yang pria berdoa sama Tuhan. Hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi,
nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Ya Tuhan. selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus Yuk baik. sama-sama katakan. Ku Sembah sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah, kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Syaralabaya takaralabaya syandaralaba. Kurialaba yaralaba yaralaba yaralabo. Kurialabaya takaralabaya syanda. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Sekali lagi Bapa, mari berfirmanlah atas setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali hari ini kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana karya atau kekuatan firman Tuhan itu terus menjaga, memelihara kehidupan Oma, Opa, Bapak Ibu kekasih di hari-hari yang lalu, bahkan di hari-hari yang ke depan. Bapak Ibu kekasih, Oma Opa kekasih, hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengar yang terbaik, yang Tuhan mau kita ketahui, supaya pada akhirnya kita sama-sama bisa menyelesaikan pertandingan kehidupan yang harus kita lewati. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita bisa menyelesaikan sampai garis finish perlombaan kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan yang sama-sama kita mau dengar itu dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Saya ulangin, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Ayo Oma Opa, Bapak Ibu kekasih, siapkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan yang hari ini kita dengar boleh menguatkan setiap kita yang mendengar dan melakukan, mempercayai isi firman itu. Sudah dapat Oma Opa, Bapak Ibu kekasih? Yuk kita sama-sama baca. Firman Tuhan katakan, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ada beberapa hal yang Oma Opa harus perhatikan, Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama di sini dikatakan, Anak Allah telah datang
dan telah mengaruniakan yang pertama pengertian kepada kita. Yang kedua, supaya kita mengenal yang benar. Pengertian yang menuntun kita untuk mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Setelah kita mengenal yang benar, lalu kita ada atau kita berjalan atau apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, yang akan menuntun oma, opa, bapak, ibu kekasih sekalian. Pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ingat tadi apa firman Tuhan katakan? Mengaruniakan. Yang pertama, mengaruniakan kepada setiap kita pengertian. Ya, supaya kita mengenal yang benar. Yang kedua. Yang ketiga, supaya kita ada di dalam kebenaran itu. Dan akhirnya kita masuk ke dalam kekekalan. Firman Tuhan yang mau mengingatkan kita untuk kita lebih memahami, lebih lagi tidak hidup di dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya, kalau kita melihat keadaan-keadaan di luar sana, kita melihat keadaan-keadaan gempa, keadaan-keadaan yang mengerikan, keadaan-keadaan kehidupan manusia yang saling hidup dalam kebencian dan sebagainya. Mungkin kita hidup dalam ketakutan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, kalau kita pelajari, kalau kita ikuti apa yang firman Tuhan katakan, maka firman itu sendiri yang akan memelihara kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, pastikan hari ini kita mengenal itu. Ya, kita berjalan di dalam kebenaran itu. Yang pertama yang perlu kita pahami di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dijelaskan kepada setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa pada awalnya manusia diciptakan gak ada yang jahat, oma opa. Gak ada yang jahat, Bapak Ibu kekasih. Semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dicatat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan dia. Artinya gini, gak ada manusia jahat. Gak ada manusia yang ngeselin. Gak ada manusia yang bikin kecewa. Gak ada tuh, gak ada semua. Karena manusia dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Dari mana saya tahu? Ayat 27-nya bilang begini, maka, artinya gini, sudah diciptakan manusia yang awal pertama diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Lalu setan yang pada mulanya adalah malaikat pujian penyembahan, ya, dia berusaha membuat manusia pertama kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara melanggar, dengan cara berbuat dosa, melanggar aturan yang firman Tuhan katakan. Sehingga dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Bapak Ibu, oma opa kekasih, dengarkan firman Tuhan. Manusia pada awalnya nggak ada yang jahat. Tidak ada yang salah cipta. Semua dicipta seperti gambar Allah sendiri. Seperti peta dan teladan Allah sendiri. Lalu dosa masuk ke Taman Eden. Membuat manusia dibuang. Artinya gini, dikeluarkan dari Taman Eden, dari hadirat Allah. Manusia mulai mengembara, kata firman Tuhan. Manusia mulai melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Oma opa, Bapak Ibu kekasih, Alkitab menjelaskan bahwa dosa mengakibatkan manusia hidup di dalam kesesakan. Kejadian 3 ayat 17 menjelaskan kepada kita. Ya, Kejadian 3 ayat 17 menjelaskan kepada kita. Ketika manusia pertama berbuat dosa, Alkitab berkata, ya, terkutuklah tanah karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Terkutuklah tanah. Bahkan di situ dicatat, kalau kita mau lihat ayat berikutnya dikatakan, semak duri, mulai manusia hidup dalam kesusahan dengan berpeluh. Mereka berusaha untuk mencari makannya. Itu karena ada dosa.
Lalu Kejadian 4 ayat 12 berkata, dosa membuat tanah itu tidak lagi memberikan hasil sepenuhnya. Artinya, kalau ada dosa di dalam sebuah keluarga, kalau ada dosa itu di dalam satu keturunan, maka keturunannya akan hidup di tanah yang tidak lagi bisa menghasilkan sepenuhnya. Oma, opa, Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, hati-hati dengan kuasa dosa. Hati-hati. Kenapa? Karena kuasa dosa akan membuat kita mewarisi. Ingat oma, opa, mewarisi. Kita nggak kasih harta dengan keturunan kita, nggak masalah. Tapi kita nggak mewarisi dosa kepada mereka. Kita nggak mewarisi sesuatu yang membuat mereka hidup di dalam kesusahan demi kesusahan. Oma, opa, Bapak Ibu kekasih. Sebab itu perhatikan ya. Perhatikan manusia waktu dia berbuat dosa, membuat orang-orang di bawahnya, membuat orang-orang atau keturunan berikutnya hidup di dalam kesesakan demi kesesakan. Bilangan 14 ayat yang ke-18. Ratapan 5 ayat yang ke-7. Katanya gini, kalau bapak-bapak berbuat dosa, kata Ratapan 5 ayat 7. Sekalipun mereka nggak ada lagi. Orang di bawah yang menanggung hasil dari dosa orang-orang sebelumnya. Sebab itu mari perhatikan. Sampai akhirnya yang setan inginkan adalah manusia pada akhirnya nggak ketemu kepada si pencipta. Manusia pada akhirnya tidak lagi bisa melihat kemenangan itu. Bapak Ibu kekasih, oma opa kekasih, dengar. Alkitab katakan, kita diberi pengertian. Kapan itu dimulai? Ketika Tuhan melihat tidak ada satu orang pun yang berhasil ya membuat manusia berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Sehingga Bapa di surga mengirim anaknya ya. Itu dicatat dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Di situ dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya diberi kuasa ya, karena kasihnya begitu besar, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya manusia lewat kelahiran Tuhan Yesus, lalu lewat pengorbanannya di atas kayu salib, manusia dikembalikan kepada rancangan semula, supaya manusia berkuasa atas seluruh ciptaan Allah ya. Itu dicatat di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Yang pertama dikatakan di sini, Allah memberikan anaknya menjadi satu jalan supaya manusia dikembalikan kepada rancangannya semula ya, supaya manusia tidak kehilangan gembalanya, tidak kehilangan pedomannya. Jadi dia kirim anaknya ya, supaya orang yang percaya itu digembalakan, sehingga manusia tidak lagi hidup di dalam keinginannya untuk melakukan dosa. Paulus bilang seperti ini, yang ingin aku lakukan yang baik, tapi yang aku kerjakan justru yang gak baik. Kenapa? Ada warisan dosa yang mengontrol kehidupan orang yang sudah lahir di tengah keterikatan dengan dosa orang-orang sebelumnya ya. Perhatikan, sehingga manusia tidak lagi hidup dalam keinginan untuk melakukan hal yang baik. Dia tidak lagi mampu mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Dosa mengontrol orang itu. Oma opa, Bapak Ibu kekasih, sebab itu mari ya, manusia ketika menerima satu pribadi yang bernama Yesus, dia percaya di dalam nama Yesus, orang tersebut mulai menjauhi dosa, mulai tidak lagi dikontrol oleh dosa, tidak punya keinginan untuk melakukan dosa. Yehezkiel bilang dia merasa mual terhadap dosa. Mari oma opa, coba cek bagaimana keadaan hidup kita saat ini.
Hari ini Tuhan memberikan kepada setiap kita, oma, opa, bapak, ibu kekasih. Dia memberikan kepada kita satu pengertian bahwa kita tidak ditentukan, bahwa kita tidak pernah diinginkan sama Tuhan untuk pada akhirnya ketika kita menyelesaikan pertandingan kehidupan ini, kita nggak ketemu dengan pencipta kita. Oke, bapak ibu kekasih, oma opa kekasih, ya. Yang pertama, Tuhan memberikan anaknya supaya oma opa, bapak ibu kekasih, dan kita semua menerima satu pengertian. Yang kedua, ya, lewat pengertian itu kita dituntun untuk mengenal yang benar. Kita diarahkan, kita mulai digembalakan, ya. Yohanes 14 ayat 6 bilang, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Artinya apa? Hanya Yesus yang akan membuat orang-orang yang berjalan mengikuti perintahnya akan mengalami kehidupan. Ya. Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Manusia ada, tapi dibinasakan kuasa firman-Nya. Sehingga manusia hidup di dalam kesesakan. Sehingga manusia hidup di dalam kesusahan demi kesusahan. Ya, mari Bapak Ibu kekasih, kebenaran yang kita terima, ya, dituntun kita untuk mengenal kebenaran supaya saudara dan saya, Bapak Ibu kekasih, oma opa kekasih, ya, tidak lagi hidup di dalam kesusahan demi kesusahan. Yang ketiga, akhirnya oma opa, Bapak Ibu kekasih, dan kita semua mampu berjalan. Oleh karena kita mengenal kebenaran, kita mengenal firman-Nya, firman Tuhan adalah kebenaran, kata Yohanes. Ya, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan mengontrol kita, yang akan menuntun kita. Sehingga kita mampu berjalan, kita mampu mengerjakan apa yang firman Tuhan mau untuk kita kerjakan. Contoh, ya, contoh, oma opa merasa sekarang ini dalam kesesakan, Bapak Ibu dalam kesesakan. Mungkin ada orang yang pernah meninggalkan kita, mungkin kita dihianati sama orang-orang yang kita kasih, mungkin itu pasangan kita, mungkin itu anak kita, saudara kita, ipar kita. Kita hidup dalam luka, kita hidup dalam kesedihan, kita hidup dalam keadaan-keadaan yang sepertinya nggak ada semangat, sepertinya sudahlah nggak ada artinya lagi hidup. Mari, oma, opa, Bapak Ibu kekasih, buat kita semua hari ini, waktu kita dituntun di dalam perjalanan untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman-Nya. Filipi 1 ayat 27 bilang begini, hendaklah hidup kita berpadanan. Ketika ditemui ada hal yang salah, kita mulai merasa, oh ya, saya nggak boleh hidup dalam kondisi seperti ini. Saya nggak boleh hidup di dalam kondisi terus-menerus dalam kesesakan. Mari, oma, opa, Bapak Ibu kekasih, hari ini kita lihat dari tanda-tandanya, waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Sebab itu mari fokus. Hidup kita harus fokus kepada apa yang benar menurut firman Tuhan. Kita nggak mengejar sesuatu yang memuaskan hati kita. Kita nggak mengejar sesuatu yang hanya menghibur kita sesaat. Oma, opa, Bapak Ibu kekasih, dan kita semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mari berjalan dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan menuntun kita masuk ke dalam kekekalan. Cek, periksa hati kita. Masihkah kita mulai menyimpan hal-hal yang kita tahu akan membuat kita tidak punya damai sejahtera? Ada hal-hal yang membuat kita tertekan. Ada hal yang membuat kita merasa nggak bisa lagi menyembah Tuhan. Oma, opa, ya, saya yang memberitakan firman Tuhan bukan berarti saya sendiri sudah bebas dari semua itu. Mari, waktu saudara, waktu oma, opa, Bapak Ibu kekasih, dan kita semua yang mendengar firman Tuhan, kita mengalami keadaan kesesakan itu, mulai datang ke hadirat Tuhan, minta kekuatan. Firman Tuhan bilang begini, justru di dalam kelemahanmu terletak kekuatan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan firman kekuatannya. Tuhan akan mencurahkan damai sejahteranya kepada setiap kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan.
mulai menyembah Dia. Waktu kita mulai nggak sanggup, mulai puji Dia. Mulai katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Mari nyanyikan. Atau hidup ini adalah kesempatan. Oma Opa bisa nyanyikan banyak lagu yang membuat kita mulai memiliki kekuatan untuk bertahan. Karena Yakobus 1 ayat 12 bilang gini, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Mahkota lambang kemenangan, Oma Opa. Mahkota hanya milik si pemenang, Bapak Ibu kekasih dan kita semua. Sebab itu kejar. Bertahan dalam keadaan apapun yang kita sedang alami. Mungkin kita sudah nggak mampu berjalan lagi. Tapi berjalanlah apapun keadaannya. Mungkin kita hanya bisa berjalan sedikit demi sedikit. Atau kita mungkin penuh dengan air mata. Tapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah putus asa. Tetap melangkah. Tetap berjalan apapun keadaannya, Oma Opa. Bapak Ibu kekasih dan semua kita yang mendengar firman Tuhan. Biarkan kebenaran itu membebaskan kita. Biarkan firman Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang menuntun membuat kita mampu berjalan, itu yang menguatkan setiap hari perjalanan kehidupan kita. Yang keempat, firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita, sehingga kita layak masuk ke dalam kekekalan. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oma Opa, ada satu tempat kekekalan. Ya, kalau kita baca di kitab Wahyu, tempat kekekalan itu terdiri dari, jalannya katanya dari emas. Terdiri dari macam-macam batu permata. Wow, Oma Opa. Jangan pernah mau hidup kita dibuat sedih, dibuat susah dengan keadaan-keadaan yang sedang kita alami. Bertahan. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Biar kita melihat kemenangan itu menjadi bagian kita dan bagian keturunan kita. Seterusnya, ketika kita tidak stop di dalam keputusasaan. Oma Opa, Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan bilang, ada waktu di mana kita harus kembali. Kalau saya boleh bagi sedikit kesaksian ketika Desember yang lalu, ya, dokter menemukan katanya awalnya ada kanker di dalam rahim saya. Hari itu saya hidup dalam kesedihan. Kenapa? Karena banyak orang ketika kita berdoa, orang kanker mereka bangkit dan sembuh. Bukan karena doa kita, tapi karena mereka dikuatkan oleh karena kita kunjungin. Tapi hari itu saya yang diizinkan. Dokter bilang ada kanker di rahim. Singkat kata, katanya, Bu, rahimnya diangkat aja. Lalu saya 1 Desember 2022 saya masuk ruang operasi. Saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai menyanyi. Saya bilang, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Tapi ketika sampai di atas meja operasi, saya melihat kematian begitu dekat. Saya melihat kematian sepertinya di depan mata saya. Saya mulai ganti nyanyian saya. Nyanyian saya ubah dengan nyanyian yang seperti Pak Niko pernah nyanyikan. Saya mulai nyanyi gini. Sekarang tegaplah kepalaku, hadapi lawanku. Saya menyanyi saat itu. Saya nggak mau kalah. Dan singkatnya akhirnya saya melewati operasi. Sebelum saya nggak sadar, saya pernah berjanji satu kata. Dimanapun saya berkhotbah, saya akan sampaikan. Berjagalah, bersiaplah. Kita nggak tahu hari mana Tuhan akan memanggil setiap kita pulang. Mungkin Oma Opa merasa, oh ya saya sudah berumur, belum tentu. Mama saya di rumah umurnya 90 tahun, belum dipanggil pulang sama Tuhan. Tapi saudara saya, banyak famili saya, kakak saya yang masih muda 52 tahun, sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Bapak Ibu kekasih, kematian adalah tempat di mana
kita menyelesaikan pertandingan kehidupan kita. Kematian adalah pintu masuk untuk kita masuk ke dalam kekekalan. Sebab itu persiapkan, ya. Tidak ada orang yang tidak mati, tidak ada orang yang tidak mengalami kematian. Hidup harus fokus, hidup harus tertuju kepada tujuan akhir dari kehidupan kita, yaitu kekekalan. Kenapa? Sebab Filipi 3 ayat 20 berkata, bahwa keluarga negaraan saudara dan saya, keluarga negaraan oma opa, dan kita semua, itu keluarga negaraan surga. Ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 berkata, kita ini cuma pendatang, hanya penduduk sementara di dunia. Fokus kita bukan kepada dunia, fokus kita adalah kekekalan. Ya, fokus kita adalah kekekalan. Sebab itu mari Bapak Ibu kekasih, jangan pernah berhenti stop di dalam sebuah masalah. Belajar bertanding dalam kehidupan. Ya, ampuni semua orang yang pernah melukai Bapak Ibu, oma, opa semua. Ampuni, jangan terus bertahan dengan sikap yang salah. Oma, opa, fokus. Ada piala kemenangan yang akan kita terima waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Saya mau ingatkan bagaimana sikap orang, sikap oma, opa, sikap orang tua yang mau memberikan warisan yang benar kepada orang-orang yang akan ditinggalkan. Pengkhotbah 7 ayat 1 berkata, nama yang harum lebih baik dari minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Ada dua hal yang oma opa perlu ingat dari ayat ini. Yang pertama adalah nama yang harum lebih baik dari minyak yang mahal. Sebelum kita mengakhiri kehidupan ini, sebelum kita selesaikan pertandingan kehidupan ini, firman Tuhan mengingatkan, nama yang harum itu bicara apa? Ya, nama yang harum itu bicara teladan yang kita tinggalkan lebih baik dari minyak yang mahal. Apa itu minyak yang mahal? Daripada harta benda. Kita gak warisin harta benda, gak ada masalah. Tapi kita warisi teladan kepada setiap anak-anak, cucu, mantu yang pernah ada bersama-sama dengan kita. Nama yang harum, nama yang akan terus dikenang sama mereka. Nama yang harum adalah nama yang tidak akan pernah dilupakan sama mereka. Oma opa kekasih, dengar firman Tuhan ini. Ya, nama harum itu bicara teladan. Minyak mahal itu bicara warisan harta benda. Jangan biarkan kita fokus hanya kepada harta benda. Hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Maksudnya apa? Bahwa hari kematian adalah fokus kita. Harus dipersiapkan. Betul-betul, sekali lagi ya. Harus fokus. Kematian itu adalah fokus setiap orang percaya. Ingat, kita hanya pendatang. Kita punya keluarga negaraan adalah di surga. Sebab itu persiapkan kematian. Persiapkan hari kematian. Hari kelahiran, orang menyambut. Betul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana setiap kita menyelesaikan pertandingan kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang Tuhan Yesus kasih. Fokus kepada firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Saya mau tutup dengan satu ayat. Ya. Di dalam Matius 3 ayat yang ke-8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah. Buah apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, buah-buah Roh Kudus. Itu yang perlu kita fokus. Kuasai diri kita. Bertahan dalam kesesakan. Sampai Tuhan bilang, sudah selesai. Tuhan akan memanggil kita, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan ini yang bisa saya bagikan. Supaya setiap kita ingat, pengertian akan membawa kita untuk mengenal kebenaran. Kebenaran yang kita kenal akan membuat kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan menuntun kita masuk ke dalam kekekalan. Ingat, tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Semua kita akan pulang. Selamat berjuang, Oma Opa. Selamat berjuang. Kita percaya semua kita akan melihat bumi baru
Yerusalem yang baru, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di tempat sana. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biar firman-Mu menguatkan hati setiap kami. Biar firman-Mu mengajar oma opa, firman-Mu yang mendidik setiap kami oma opa, Bapak Ibu kekasih, sehingga kami boleh keluar jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Oma. Semua saya percaya diberkati oleh firman Tuhan. Hari-hari ini mari kita terus melakukan firman Tuhan. Supaya setiap Oma Opa kita semua dipakai Tuhan jadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Pengumuman kita pada hari ini. Jangan lupa Oma Opa ya. Untuk minggu depan terus bergabung di ibadah UMAS dalam ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jangan lupa ya Oma, Opa, Tuhan Yesus memberkati. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Mari Oma Opa yang ada di rumah-rumah maupun yang ada dimanapun, yuk kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami kembali. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati pujian penyembahan, kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Bahkan walaupun kami dapat melakukannya secara online ya Tuhan, namun kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami nikmati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapak, terus pakai setiap kami Bapak di hari-hari terakhir ini Bapak, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapak yang baik, kami juga pada saat ini berdoa, kami mengangkat tangan kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan untuk kami Bapak, di mana kami boleh sama-sama beribadah memuji menyembah Tuhan. Kami berdoa mengangkat tangan kami untuk gembala sidang kami, gembala pembina kami yang kami kasih dan kami hormati, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama ya Tuhan Ibu Hermin. Kami mengucap syukur untuk gembala yang setia, gembala yang taat, gembala yang tunduk pada perintah-Mu, bahkan gembala yang peka mendengar suara-Mu, gembala yang terus berjalan di dalam koridor-Mu ya Bapak. Terus pakai Paniko ya Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi untuk alat kemuliaan-Mu, untuk memasuki penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Kami percaya Bapak bahwa hari ini Tuhan akan pakai ya Tuhan hamba-Mu Bapak lebih dahsyat dan lebih heran lagi ya Bapak. Terus nyatakan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat di dalam pelayanannya. Bahkan kami katakan bersama keluarganya ya Bapak, baik anak cucu mantu dan bahkan keluarga besar dari kedua hamba-Mu ini Bapak. Kami percaya mereka akan dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk karyawan kami yang kami kasih dan kami hormati. Bapak Pendeta Kiki Haryadi dan Ibu Mervina ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk oleh orang tua rohani kami ya Bapak yang begitu mengasihi Engkau Bapak. Takut akan Engkau, dengar-dengaran akan Engkau. Kami percaya bahwa hari-hari ini ada sesuatu yang Tuhan sedang nyatakan Tuhan Yesus. Hari ini sedang Tuhan bukakan ya Bapak. Sehingga kami akan melihat rayon kami tidak lagi sama. Tapi kami akan melihat penuaian itu Bapak benar-benar terjadi. Terus berkati, lindungi, pagari, bentengi Pak Kiki dan keluarga bersama anak cucu mantu terus aman dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah, dimanapun Tuhan Engkau tempatkan hamba-Mu, di situ Tuhan penyertaan-Mu sempurna, bahkan pembelaan-Mu sempurna. Dijauhkan dari segala malapetaka, bahkan dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, bahkan segala bentuk ya Tuhan Yesus hal-hal yang tidak baik ya Bapak. Kami percaya tudung perlindungan Allah sempurna. Dan juga kami mengangkat tangan kami ya Bapak untuk ya Tuhan Yesus gembala atas UMAS. Kami berdoa memberkati Ibu Pendeta Hana ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk Ibu Rohani yang begitu mengasihi Engkau, begitu mengayomi, begitu mendidik dan menuntun kami. Terus biarlah Tuhan Yesus Engkau yang pakai hamba-Mu Bapak. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan terus tambah-tambahkan talenta, Tuhan akan terus tambah-tambahkan hikmat bersama keluarga, anak dan suami terus ada dalam perlindungan Tuhan. Menuntun UMAS semakin dekat kepadamu, mempersiapkan UMAS menjadi mempelai-mempelai-Mu di akhir zaman. Terus berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan adalah menjadi kekuatan dan tuntunannya Bapak. Dan kami percaya segala panah-panah api si jahat dijauhkan dari kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap ya Tuhan hamba-hamba-Mu ya Bapak, umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk oma opa
yang saat ini sedang mengikuti acara ini Bapa. Baik mereka ya Bapa yang saat ini ada di rumah-rumah maupun mungkin di beberapa tempat ya Tuhan, kami berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang menjadi sumber jawaban atas setiap mereka. Engkau Allah yang mengerti akan kebutuhan mereka. Bahkan setiap pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau mengenalnya ya Bapa. Terima kasih, jadilah Engkau jawaban buat mereka. Jadilah Engkau ya Tuhan Yesus penyembuh buat mereka yang sakit, yang menjadi kekuatan bagi mereka yang lemah. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini Tuhan akan pakai oma-opa di akhir zaman ini menjadi pensyafaat-pensyafaat yang luar biasa, yang terus berdiri bagi kota dan bangsa ini. Karena itu Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa ini Bapak. Kami katakan shalom Indonesia, shalom bangsaku, shalom kota kami Jakarta. Kami mengucap syukur ya Bapak, penyertaan Tuhan yang sempurna buat kota dan bangsa kami. Sampai dengan saat ini kami percaya begitu banyak rencana dan rancangan-Mu sudah Kau genapi hari-hari ini. Khususnya untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Kami percaya ya Tuhan bahwa kerajaan-Mu sedang ditegakkan atas bangsa kami. Berkati para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan atas bangsa kami. Presiden dan wakil presiden, seluruh Tuhan Yesus kepala-kepala daerah yang ada ya Tuhan. Bahkan setiap wakil-wakil rakyat, kementerian yang ada. Kami katakan semua mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan. Di bawah kendali-Mu. Kami katakan segala yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak kudus akan Engkau singkirkan dari bangsa ini. Tapi biarlah kekudusan-Mu Tuhan Yesus terus ada atas bangsa ini. Dan kami percaya Indonesia tidak akan sama lagi. Tapi Indonesia menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini syukur kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Oma Opa kekasih, siapkan hati kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Jangan hidup dalam kesusahan lagi. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah daripada Tuhan. Terimalah kasih sayang daripada Tuhan. Terimalah sukacita damai sejahtera yang akan menuntun kita mulai hari ini, membawa kita masuk ke dalam kekekalan dan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, kita mau sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi Bapak, Ibu, Oma semua, dalam nama Yesus.